Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 28 Juli 2020. Oke, apa kabar semuanya ya? Jadi harapannya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nggak sadar juga kasus COVID di negara kita sudah tembus 100.000 ya. Jadi memang fear-nya masyarakat ya, itu ada indeksnya, fear terhadap COVID itu sudah rendah di Indonesia. Jadi berbeda dengan waktu di awal ya, baru tambah beberapa orang aja fear ke marketnya luar biasa nih ya. Tetapi sekarang naik 1.000, naik 2.000, naik 3.000 pun gak peduli ya. Jadi memang kita sudah tidak bisa lagi menggunakan COVID sebagai patokan ya, kecuali nanti benar-benar second wave sehingga PSBB diberlakukan lagi, atau mungkin justru PSBB yang lebih ketat lagi baru itu berdampak ke ekonomi. Tapi kalau kondisi seperti sekarang, memang ekonomi kita belum sepenuhnya balik, bahkan masih jauh dari kata recovery, tetapi perlahan sudah bergerak lah roda perekonomian ya, better, lebih baik seperti itu. Jadi kita lebih sekarang di samping health issue tetap harus kita perhatikan ya, tapi kita harus tetap perhatikan economic issue ya, mengenai data-data perekonomian kita, data-data emiten yang sudah publish ya, terutama perusahaan-perusahaan besar yang memang menjadi panutan untuk semua ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar tersebut ngedrop dalam arti anjlok parah di Q2, tentu akan menjadi sentimen kurang bagus ya. Meskipun memang nggak bisa dipungkiri kuartal 2 ini memang kacau ya, tetapi harapannya bulan Juli, Agustus, September, which is itu adalah kuartal 3 better soon ya, segera membaiklah seperti itu ya kan. Kita sama-sama mau yang terbaik, tidak usah terburu-buru market ya, asalkan perlahan recovery itu sudah bagus ya. Mentok-mentok awal 2021 sudah mulai berjalan normal, itu sudah bagus market ya, seperti itu. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya, selamat buat teman-teman yang buy MDKA. Ya, tadi bahkan naik sempat 13%, sedikit lagi ke 2000 ya. Bagi teman-teman yang ngikutin dari sini ya, harusnya sudah profit di atas 20% ke atas ya. Saya ucapkan selamat ya. Yang penonton setia YouTube channel Silent Trader Academy, saya ucapkan selamat ya. Bagi member VIP juga saya ucapkan selamat yang masih hold ya. Bukan MDK saja, ada PSAB dan SKMI itu juga ngikut, dan biasanya memang pergerakannya lebih lihai lagi ya, PSAB dan SKMI. Nah, kalau mau kejar harga ya, kalau mau kejar harganya di saat pada saat sekarang, tentu sudah riskan ya, tentu sudah riskan. Ingat saya bilang teori bubble ya. Nah, meletus ya, hari ini meletusnya sampai mana ya, setidaknya gap-nya ketutup lah ya. Ini ARB sekali ini kan harga sekarang 2.400, kurang 7%, berarti kurang lebih itu sekitar berapa nih, 140 ya, 150-an, 150-160, berarti dia butuh auto reject kurang lebih sebesar 4 hari lagi. 4 kali auto reject baru bisa nyentuh sini harusnya ya, 3-4, 1-2-3 ya, 3-4 baru bisa nyentuh. Ingat, saya sudah warning dari sini ya. Kalau bapak ibu yang sudah nonton, saya sudah bilang ini sudah giginya sudah ompong ini ya, balonnya sudah ditiup sangat besar, tinggal tunggu letusannya. Akhirnya apa? Tetap saja banyak yang nyangkut di atas ya. Dan kalau sudah posisi seperti itu ya, saya juga sudah kondisi serba salah ya. Kalau mau spekulasi ya di average di area gap ini ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut, coba average di sekitar gap ini. Biasanya nanti setelah dia nutup gap baru potensi rebound ya. Saya rasa sih nggak mungkin lagi turun di bawah sini
ya. Nggak mungkin lagi balik ke 1400-an, saya rasa sulit. Ya, tetapi balik ke area sini ataupun di sini ada gap juga masih mungkin, masih. Ya, jadi kalau Anda dananya banyak, ya kuat-kuatan modal saja di average di area gap dan di area gap sini. Biasanya akan terpantul, dan ketika sudah rebound, exit. Itu mungkin saran yang bisa saya berikan. Ya, tetapi nextnya ya coba ditonton morning briefing, karena saya selalu mengingatkan ya. Saya sudah mengingatkan nih entah di video morning briefing hari berapa gitu, saya lupa. Ya, meletus deh. Ya. INAF, KF, ya kan? Ini nikel, nggak ada hubungannya tapi dia naik juga. Terus juga SMBR. Oh enggak, SMBR nggak auto reject ya. Nah, nikel. Ya kan? Ya, jadi seperti itulah. Ya, kalau dananya banyak, average nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Oke, market hari ini naik ya karena didukung, pertama ada Bank BPD yang dapat talangan dana. Ya, memang benar-benar sentimen dari bukan sentimen, stimulus dari pemerintah itu luar biasa sekali. Ya, dan mungkin nextnya apa namanya bank swasta pun ditempatin dananya, dikasih dana. Bisa seperti itu. Gunanya untuk apa? Ya, nanti direlaksasikan. Ya, kalau kayak seperti BBRI kan nanti dia relaksasikan kreditnya untuk UMKM. Ya, kalau BBNI condongnya exposure-nya lebih ke corporate. Ya, kalau misalnya BMRI ada kategorinya lagi. Ya, BBTN itu untuk KPR dan sebagainya. Ya, jadi kalau bank daerah ya untuk stimulus relaksasi ya UMKM ataupun masyarakat di daerah tersebut. Ya, gunanya apa? Gunanya agar daya belinya perlahan diangkat lagi. Ya, orang bisa mulai kasar kredit lagi. Ya, orang mulai bisa kredit. Akhirnya apa? Ketika kreditnya meningkat, daya beli meningkat, konsumsi kan meningkat. Ya, ingat rumus makroekonomi adalah rumus makroekonomi kita adalah C plus I plus G plus X min M, atau C plus I plus G plus NX ya. Jadi consumer ya, consumption dibagi investasi dibagi government spending ya, ditambah atau dikurang selisih dari ekspor kurang impor, itu menjadi GDP kita, itu menjadi ekonomi kita ya. Nah, maka dari itu for information juga, ekonomi kita, GDP kita didukung, saya lupa datanya, kalau nggak salah itu hampir 50% ke atas itu dari konsumsi. Ya, jadi kalau pemberian dana talangan ini diberlakukan, ya, terus juga akhirnya bank punya dana untuk direlaksasikan lagi ke UMKM, ke corporate, ke berbagai macam spesifikasinya sesuai karakteristik banknya. Akhirnya orang mau kredit, orang mau ngeluarin uang lagi untuk konsumsi, ya akhirnya nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa recovery. Ya, kenapa GDP diprediksi bahkan sampai minus? Ya, karena konsumsi kita di bulan April sampai bulan Juni itu nggak ada. Bukan nggak ada sih, maksudnya habis parah. Ya, jadi memang karena mayoritas Indonesia berpengaruh pada konsumsi, ya, maka kalau konsumsinya nggak ada, ya, bulan April sampai Juni pun PSBB, ya, orang daya belinya sangat-sangat turun, seluruh sektor hampir ibaratnya ngedrop, ya kan. Maka dari itu GDP-nya nggak heran kalau minus. Ya, tetapi kan nih bulan Juli, Agustus, September, ya kita ngomong lah dari pertengahan Juni pun sudah mulai membaik, roda ekonomi sudah mulai bergerak, ya. Jadi diharapkan ya konsumsi meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan kembali recovery. Itu kuncinya ya. Jadi salah satu alasan kenapa pemerintah banyak menggunakan stimulus ya seperti itu ya, agar terhindar dari resesi juga ya. Itu bisa gitu teman-teman. Oke, jadi langsung saja ya, mungkin teman-teman mau tahu gimana prediksi market ya. Seperti yang saya bilang, selagi dia masih berada di atas 5.000 masih bagus ya. Tapi kalau saya lihat dia mulai sideway lagi nih ya. Setelah di sini sideway ya, di sini dia sideway lagi, dan kalau kita cek dia sebenarnya membentuk sideway besar ini
Ya, tapi di dalam sideway besar ada sideway kecil. Nah, ini kan sideway kecil. Ya, kalau dia nggak bisa break di sini, ya sudah dia akan di sini-sini saja. Ya, dan wajar kalau dia ISG seandainya break lagi, itu nggak relate dengan kondisi ekonomi sekarang. Meskipun memang market itu mencerminkan prediksi futures, prediksi optimisme investor di masa yang akan datang. Tapi kan nggak ada yang bisa prediksi sebenarnya di masa yang akan datang seperti apa. Ya, bahkan Kemenq optimis kuartal 3 tidak negatif, tapi BI meramalkan negatif. Itu kan sudah ada dua kubu, dalam arti sudah dua pandangan, dua analisa yang sebenarnya bertolak belakang dan tentu menjadi kekhawatiran untuk kita semua. Ya, maka dari itu kalau marketnya naik terus, itu jadi nggak wajar. Ya, justru market saya itu seperti sekarang itu yang lebih relate. Ya, investor wait and see. Investor masih menunggu data-data dan sebagainya. Itu bagus ya. Nanti menjelang kuartal 3 baru market kalau mau naik ya silakan ya. Karena mungkin ekspektasinya ekonomi sudah bertumbuh nih ya. Tingkat konsumsi daya beli masyarakat sudah bertumbuh. Orang sudah mau kredit rumah, orang sudah mau kredit motor, orang sudah mau kredit mobil, orang sudah mau beli ini, beli itu dan sebagainya. Itu bertumbuh konsumsinya. Nah, tapi kalau seperti sekarang ya belum tepat market naik sebenarnya. Ya, kalau kita ngomong secara realistis. Ya, gitu. Jadi, saran saya kalau mau fokus investasi cicil saja ya, nggak usah tunggu-tunggu, cicil aja terus tiap minggu, tiap bulan terserah. Terus juga kalau teman-teman yang di VVIP tinggal ikutin trade plan. Kalau sahamnya gagal, ya tunggu ya. Nanti saya akan buatkan trade plan, area average, area stop loss. Ya, sejauh ini sih trade plan-nya jarang dari stop loss. Ya, yang stop loss ialah yang dananya pakai full margin. Oke, pakai full margin harus bayar utang kena T plus 4 cut loss. Tapi kalau yang pakai money management, misalnya saya punya duit 100 juta, saya beli saham A deh 20 juta. Gagal nih. Ayo deh saya average. Nggak lama seminggu ataupun mungkin 1-2 hari naik. Profit ya. Nah, masalahnya ya yang money managementnya bukan gagal, yang money managementnya kacau ini teman-teman. Ya, jadi rusak seluruh trade plan. Ingat ya, sebaik apapun Anda menganalisa market ataupun saham akan naik, kalau money management Anda jelek, ya hasilnya bisa jelek. Ya, tetapi kalau analisa Anda kurang akurat, analisa market atau analisa terhadap suatu saham ke depannya tidak akurat, atau gagal, atau salah prediksi, tapi money management Anda tepat, Anda punya trade plan yang kuat, Anda bisa profit. Gitu ya. Jadi, teman-teman diharapkan mindset-nya terbuka nih. Ya, saya masih banyak menemukan member saya ya yang pakai full margin. Dana saya nggak ada nih, nggak bisa average. Waduh, gimana? Ya saya juga bingung, ya kan? Padahal saya sudah ingatkan max 20% dari porsi. Gitu ya. Jadi kalau nggak diikutin, ya terus kalau nyangkut tanya ke saya juga bingung. Kenapa? Ya karena mau nggak mau di cut loss. Jadi jangan nyesel kalau udah ke atas harga sahamnya terbang 2 hari 3 hari. Ya karena memang sudah nggak ada pilihan gitu. Ya, dana sudah nggak ada. Ya kan teman-teman nggak sabaran, nggak mau hold, terus pakai margin pula, ya harus cut loss kan gitu. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau teman-teman money managementnya ada, ya cashnya juga selalu disediakan, pasti teman-teman bisa manage. Saya masih ada dana nih sekian. Ya, area average sudah kena nih. Saya average nih. Ya kan, sudah average, harga sahamnya naik, tinggal taking profit. Kan beres gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, member VVIP nggak usah khawatir, trade plan ada tinggal dipakai. Ya, tinggal dipakai, tinggal dilakuin. Asal money managementnya tepat, sabar, profit. Ya, pasti seperti itu. Contoh Mika ya. Saya rekomen dari sini nih. Ingat banget saya dari sini. Ya, saya umumin, Mika ada potensi ke 2400 sampai 2500. Ya kan? Besoknya turun. Ya kan? Langsung heboh. Ya, hebohnya gimana? Waduh, Mika nggak naik-naik nih. Gimana nih? Dan gimana nih? Ya kan? Padahal trade jelas. Selagi dia nggak kelas di bawah 2260, ya, buat apa Anda panik? Gitu kan? Ya, selagi dia nggak kelas di bawah 260, ya hold. Ya, akhirnya apa? 1, 2, 3, 4 hari profit. Ya memang nggak langsung. Ya, tetapi ya better VVIP, trade plan-nya ada.
Ya, saya nggak bisa menampik bahwa akurasi saya nggak akan pernah 100%. Pasti ada yang miss, pasti. Tapi yang jelas ialah ada trade plan-nya. Oh, gagal lagi nih. Trade plan-nya gimana? Ya sudah, selagi nggak close di bawah 260, hold saja. Ya kan? Aman kok. Dan 4 hari profit. Terus exit. Ya. Nah, ini sempat 8% malah. Saya rekomen di sini. Besoknya turun. Nggak turun sih, apa namanya? Ngestak lah. Ya, terus di sini. Waduh, om, SIP-nya nggak jalan nih, SIP-nya nggak jalan nih. Padahal turun pun juga nggak, ya kan? Paling cuma minus 2%. Nah, nggak tahu nih member saya sudah cut loss atau gimana. Tapi saya sudah bilang, selagi dia nggak close di bawah saya bilangnya 192 atau 193. Ya, 192. Nah, selagi dia nggak close di bawah 192, hold saja. Akhirnya apa? 1, 2, 3 hari profit. Simple kan? Simple. Nah, maka dari itu, jangan panik, ya. Jangan panik, kita harus kendalikan diri, kendalikan emosi, dan yang jelas money managementnya harus tepat. Ingat ya, di VVIP Anda tidak diajarkan serakah, Anda tidak diajarkan iming-iming untuk profit instan 35% dapat arah dalam satu hari, tapi Anda diajarkan bagaimana untuk bisa cetak profit konsisten setiap bulannya. Itu yang saya tekankan. Ya, jadi buat member VVIP ataupun buat teman-teman yang belum join VVIP, yang mau join silakan. Ya, Anda bisa rasakan sendiri perbedaannya dengan grup-grup yang lain. Ya, dari cara metode, cara balas konsul member, dari cara gaya trading dan sebagainya, teman-teman bisa buktiin sendiri. Oke, yang mau join bisa japri saya. Ya. Nah, sebelum itu ya jangan lupa follow Instagram kami @silenttraderacademy ya. Ada post-post terbaru juga, like, komen, dan juga teman-teman mohon bantuannya kalau ada sosial media Instagram ya bantu promosiin ya. Kalau teman-teman berkenan boleh bantu promosiin. Ya, bantu promosiin Silent Trader Academy. Instagramnya, terus ada TikToknya, insya Allah awal bulan Agustus sudah mulai jalan. Ya, terus juga jangan lupa Ini juga sama. jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan tonton terus sampai habis seluruh video-video yang diupload di Silent Trader Academy. Oke, coba kita cek CPO dulu. CPO lagi apa? Oh, Dow masih bagus nih ya. Semoga besok market masih naik lah. Oil masih terdampak ya, karena hubungan AS dan Tiongkok masih memanas. Ya, yang punya Medco kita tetap pakai trade plan, gak usah khawatir. Ya, nih gold nggak ada ini sih, nggak ada obatnya ini ya. Sudah tembus all time high-nya 1920 ditembus dengan mudahnya. Kita cek kalau pagi dia masih rally. Ya, kalau dia cek besok masih rally, MDK, PSAB, SQMI boleh ditektokin. Ya, tapi kalau kita lihat dari chart sih ya sudah ya kan? Ini kan jelas ini. Nah, ini udah kayak balon juga nih. Ya, ini sudah kayak balon Bapak Ibu. Ini sudah balonnya kencang, bahkan nih gap. Ini bahkan gap nih, ya. Jarang sekali candle forex itu ada gap. Itu jarang sekali sebenarnya. Ya, komoditi itu jarang ada gap. Nah, kalau udah gap seperti ini, kita akan tunggu dia koreksi. Koreksi itu pasti. Ya, ini tinggal tunggu aja balonnya meletus. Ya, mungkin nggak akan turun di jauh, tapi setidaknya akan ada koreksi. Dan dampaknya ya ke saham-saham tadi. Maka dari itu, MDK, SQMI, PSAB saya sudah tidak sarankan. Karena dari sisi chartnya pun, technical analysisnya pun sudah terlalu tinggi. Ya, kalau beli di bawah ya hold, nggak masalah. Kalau mau tambah muatan, coba dipikir-pikir dulu. Ya, gitu. Nah, terus wah, palm oil. Ini palm oil wah, 5% nih. Ada apa ini palm oil? Oh, kontraknya. Nah, ada yang nanya ya, Om, kok data CPO-nya beda-beda ya?
Nah, itu juga saya sih biasanya pakai patokan palm oil yang di Trading Economics. Ya, saya nggak tahu kalau di website lain ada yang nyediain platform yang sama atau di investing nggak tahu ya, harusnya sama. Ya, harusnya sama. Ya, atau mungkin yang teman-teman lihat itu futuresnya, jadi ada kontrak berjangkanya, itu ada ya. Dan sebenarnya di Indonesia juga ada harga CPO versi Indonesia ya. Jadi kalau ibaratnya harga kalau di batubara itu ada ICI, Indonesia Coal Index, di Indonesia pun juga ada ya. Saya lupa indeksnya apa namanya, itu ada juga sebenarnya ya, tapi saya pakai patokan di Trading Economics biasanya gitu. Ini koreksi parah ya, dan memang sudah terlihat member VIP saya sudah infokan. Ini chartnya BWPT, chartnya CPO ini udah jelek ya, udah jelek, jadi potensi koreksi. Nah, yang coba beli-beli lagi ya tanggung akibatnya masing-masing. Oke, call masih terdepresiasi, nikel turun tipis. Oke, udah berapa menit ya saya ngomong? Udah 21 menit ya, lebih banyak ceramahnya. Yang jelas teman-teman fokus di trade plan ya, fokus di trade plan-nya. Dan apa namanya? Mungkin ya saya mau kasih info aja, disclaimer on buat teman-teman yang mau. Coba perhatiin sama ayam. Ya, coba perhatiin sama ayam. Ya, biasanya menjelang Idul Adha itu naik. Ya, kita lihat minggu ini dia ada mengalami kenaikan atau enggak ya, terutama main dan cepin. Ya, main dan cepin ini dari teknikal lebih bagus. Ya, ini dia sudah uji support. Ya kan, dia udah uji support nih. Ya, diharapkan hari ini rebound. Main dan cepin. Ya kan, cepin juga bagus nih. Ya, ini dia sudah break sebenarnya kalau teman-teman gambar trendline. Nah, ini kan dia sudah break trendline. Trendline minor. Ya sudah, meskipun volumenya kecil, kita lihatlah ditambah momentum Idul Adha harusnya potensial. Disclaimer on ya. Jadi disclaimer on, teman-teman mau beli silakan, mau enggak juga silakan. Ya. Jadi mungkin itu saja bonus yang bisa saya berikan. Oke, sekian dulu ya, sekian dulu. Saya masih harus nih, kalau teman-teman lihat 171. Ya, bayangin. Nah, banyak yang harus saya balas. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke? See you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be sure.